Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio LSK, para pemirsa jamaah Majelis Taklim ya Sunan Gunung Jati yang dimuliakan Allah, kita kembali dalam episode yang ke-10. Tadi yang ke-9 ya. Kita sekarang yang ke-10 episode ini, bagian yang ke-10 melanjut tentang bagaimana ya pertanyaan malaikat kepada Rasulullah. Wahbirni anil Islam. Ma huwa Islam? Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Nah, disinilah ya, ketika dijawab oleh Rasulullah, Islam itu adalah antak budallah. Islam itu adalah bunyal Islam al-khamsin ya. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah ya bagian syahadat yang pertama. Kemudian wa aqimus shalah, laksanakan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat, sedekah, infak ya. Terus syamu Ramadan, dan yang terakhir hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah gaya hidup Islami itu melalui rukun Islam. Kata Rasulullah itu dalam sabdanya, bunyal Islam alal khamsin. Membangun Islam itu dengan 5 tahapan, yang tiap tahap itu berkelanjutan, ada kaitannya secara sistematik ya. Juga ada ketersinggungannya dengan rukun iman, yang dimana rukun iman itu ada 6 ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini gampang kalau rukun iman susunannya ya. Susunannya itu bisa dijadikan sebuah kalimat ya. Kalimat apa? Yaitu kalimat beriman kepada Allah. Artinya apa? Kita yakin, yakinnya bahwa alam semesta diciptakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah. Allah punya pembantu namanya malaikat. Disuruh apa malaikatnya? Malaikatnya disuruh membawa wahyu, menyampaikan wahyu, kitab suci. Kepada siapa? Kepada para nabi ya, Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa, Nabi Isa ya, dan Nabi Muhammad ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga bentuk wahyu yang tapi tidak selengkap Al-Quran disampaikan kepada nabi-nabi yang selain yang 4 tadi ya. Nah, oleh karena itu rentetannya ya, Allah menyuruh malaikat menyampaikan kitab kepada para nabi. Kemudian isi kitabnya itu di dalamnya adalah antara hak dan batil, khair dan syar ya, ketentuan Allah ya, takdir Allah ya, khair dan syar. Nah, yang berlaku Al-Quran itu sampai hari kiamat. Tuh kan enak. Jadi ada urutannya supaya tidak lupa. Nah, para pemirsa di rumah Radio LSK dan jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati ya, yang setia ikut mendengarkan juga di rumah. Nah, begitu setelah Rasul menyatakan membangun ya Islam itu bunyal Islam, membina ya, membangun Islam itu dengan 5 tahapan. Tadi tahapan akidah, sudah yakin dari Mekah mereka yang mengikut Rasul itu jelas mereka itu ya hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak cinta kepada yang lain. Cintaku hanya kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya
Buktinya semua harta benda yang ada di Mekah ditinggalkan, sawah ditinggalkan, kebun kurma ditinggalkan, rumah-rumah mewah ditinggalkan, termasuk juga saudaranya, ibunya, orang tuanya, atau istrinya yang tidak mau membela Islam, tidak mau beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau, tinggal menuju ke Madinah. Luar biasa, ya, luar biasa. Keimanan bisa menjadikan sikap yang kuat. Walaupun orang tua, anak, istri, harta, kekayaan dan sebagainya tidak menghalangi kekuatan semangat hidup beriman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Al-ayat. Katakan, kalau engkau lebih mencintai bapak-bapakmu, ibu, anak-anakmu, istri-istrimu, semuanya, harta bendamu dan sebagainya, lebih cintanya kamu itu kepada harta seperti itu, ya sudah. Tapi mereka lebih mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Mereka itu mencintai, kamu lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Pindah ke Madinah. Urusan harta benda keluarga, urusan dunia itu. Nah, disitulah. Makanya orang yang kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan itu. Kalau dia hijrahnya mencari istri, atau hijrahnya urusan dunia, dapatnya dunia. Tapi tidak ada yang hijrah. Yang hijrah hanya sekedar ikut-ikutan. Ada ceweknya ikut hijrah, akhirnya ikut hijrah. Enggak. Silakan kalau ada yang begitu, dia dapatnya urusan itu. Urusan perempuan, urusan dunia. Tapi kalau yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya beda. Nah, disinilah para pemirsa yang dimuliakan Allah, membangun Islam, membangun masyarakat itu dengan rukun Islam. Pertanyaannya, selama kita ini belajar Islam, selama kita ini menjadi orang Islam, adakah kemudian upaya-upaya membangun masyarakat dengan rukun Islam ini sehingga menjadi satu model wajah kehidupan kampung atau sebagian masyarakat tertentu yang hidupnya secara Islami terbangun melalui rukun Islam. Nah, begitu. Ada nggak tuh kira-kira? Artinya apa? Kajian tentang akidah, kajian tentang iman sudah. Nah, terus apakah sudah dikatakan kita sudah beriman? Belum diuji dengan yang lainnya. Apakah kita ini akan masuk surga menganggap sudah benar? Imannya sudah benar belum? Islamnya gimana? Nah, di sini satu kajian yang barangkali bisa membuat pribadi-pribadi muslim itu mantap, sehingga dengan rukun Islam ini dia sudah menjadikan dirinya siap hidup secara Islami. Nah, inilah perlu ada kajian khusus bagaimana kemudian setiap yang ngaku muslim itu belajar iman, mahwa iman, sehingga setelah itu ada kaitannya dengan mahwa Islam. Buktinya semangat beriman, semangat beriman yang ada itu dari mana? Dari syahadat. Nah, rukun iman sama rukun Islam nyambung, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah orang ngaku beriman, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini ada kitab Al-Quran, diimani tidak? Hudal linnas, ini Quran untuk seluruh manusia. Manusia mau gak nih?
yang merasa diri manusia, punya otak, punya pemikiran, punya nalar, punya nurani, ya, punya perasaan, juga bisa memilah dan memilih, banding membanding, kemudian dia mencari petunjuk kebenaran hidup itu apa. Ya, silakan buka semua aturan-aturan yang mengatur hidup manusia di dunia ini. Ya, dari aturan buatan manusia silakan apa nih? Ya, tata krama, sopan santun dan sebagainya, adat istiadat, ya, ajaran leluhur atau dan sebagainya, dari ajaran kitab-kitab yang diturunkan Allah, dari kitabnya Nabi Musa, Taurat, dari kitab Injil, Quran, silakan. Ya, dikaji. Sebab apa? Ketika kita ngaku muslim, kita merasa beriman, kita tidak tahu apa itu iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Asy-Syu'ara 42. Ya. Yang demikian wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Yang demikian ini kami wahyukan. Apa itu yang diwahyukan tuh? Ruh, spirit. Ruh, Al-Quran sebagai software, nilai-nilai kehidupan. Ya, sebagai software ditiupkan Quran itu. Ya, ke telinga kita, kita berpikir, ya, kemudian nurani kita membanding. Gimana kira-kira? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kita tidak tahu apa itu iman kalau kita tidak tahu apa itu Quran. Jadi kalau kita mau bagaimana hidup Islami, ya belajar Quran yang dibuka. Tanya kepada ustadz, saat ini artinya apa? Ayat ini tuh bunyinya begini tuh. Kira-kira gimana ustadz? Ya. Nah, syukur-syukur ustadznya membimbing bagaimana masyarakat setempat, bikin kajian-kajian kecil. Ya, kalau kajian majelis taklim, ratusan bahkan ribuan jamaah ngabring bareng-bareng, setelah pulang ya begitu adanya. Makanya Rasulullah dalam membimbing umatnya tidak tabligh akbar di Madinah, tidak. Ya, adanya kajian-kajian, studi untuk bagaimana memantapkan kelompok demi kelompok. Yang sudah paham silakan bikin kelompok lain. Model sekolah, ya. Model sekolah, kursus, ya. Sehingga kalau waktu di Mekah itu di Baitul Arqam, ya, di rumahnya Abi Arqam itu mantap sudah. Wah, luar biasa. Nah, disinilah, ya, dengan belajar apa itu Islam, ya, kita tidak akan tahu apa itu Islam, bagaimana hidup secara Islami kalau tidak tahu Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang kita imani. Nah, itu rukun iman masuknya. Tapi kemudian bergabung, menyatu dengan rukun Islam dalam membina, membangun pribadi-pribadi yang, ya, yang mantap keislamannya. Sehingga apa? Sehingga dengan memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya, itu adalah bagian yang luar biasa. Ya, sudah membangun dirinya secara Islami. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa Radio LSK 107, ya, 9, ya, dengan tadi, ya, mantapnya pribadi-pribadi yang sudah mengenal Quran, berarti imannya sudah beda nih. Nah, oleh karena itu, supaya ayat-ayat Al-Quran itu, ya, bisa melekat dan terus menggema di dada setiap muslim, upayakanlah, ya, pembinaannya itu sesuai dengan rukun Islam. Setelah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya Al-Quran, tingkatkan kepada tahap kedua. Apa tahap keduanya? Tahap kedua membangun, ya, rukun Islam itu. Tahap kedua adalah waqimus sholah. Nah, disinilah, ya, sholat sebagai jembatan bagaimana meningkatkan kualitas
manusia untuk beriman, ya. Yaitu apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Luar biasa. Makanya orang yang supaya imannya meningkat diperintahkan untuk sholat. Nah, ketika sholat itu sudah terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran, dan ketika sudah dipahaminya, terapkan dalam praktek sholat. Ujlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, al-ayat. Tuh, ujlu, studilah, tilawalah, belajarlah, ya, apa yang diwahyukan. Ujlu ma'uhiya ilaika minal kitab, dari Quran itu baca yang gampang, yang mudah. Ya, misalnya Al-Fatihah saja dulu sebagai kewajiban baca surat Al-Quran di dalam sholat. Nah, di situ akhirnya apa? Teruslah, ya, memahami Quran yang dibaca di dalam sholat seperti Al-Fatihah. Wah, setelah paham luar biasa, ya, ya, semangatnya, ya, sehingga ketika selesai sholat ada pengaruh beda, ada ruh, ya, ya, semangat hidup Islami. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat dan, ya, Quran yang dibacanya itu menyentuh hatinya, dipraktekkan dalam kehidupannya, dia akan menjadi manusia yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Semakin banyak ayat-ayat yang dihafal, semakin diterapkan dalam sholat, sehingga sholat yang dia baca ayat-ayat Quran itu menjadi sebuah inspirasi spiritual yang luar biasa. Beda dengan orang yang asal sholat, ya, asal bergerak, asal ruku, asal sujud. Nah, nanti kita bahas kajian nilai-nilai sholat ini, ya, agar bisa menghunjam dalam sanubari setiap muslim, dan kemudian ada semangat bagaimana hidup secara Islami sesuai dengan ajakan istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Demikian dulu, kita sambung pada episode yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.